Saudara, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai kerajaan Allah. Dan pagi hari ini saya akan berkhotbah mengenai kerajaan Allah dan invasi setan. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka di dalam dunia ini, saudara, itu pekerjaan setan juga dimulai dan itu terus mengganggu orang-orang, mengganggu manusia, termasuk mengganggu orang-orang percaya, mengganggu ibadah kita kepada Tuhan, mengganggu pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, sadar atau tidak, saudara, di dalam dunia ini, sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan di akhir zaman itu semakin meningkat, pekerjaan setan itu sangat-sangat signifikan. Setan tidak kelihatan. Ini kan kosong ruangan, tidak ada ya. Hanya ada saudara-saudara dan saya. Tapi saudara tidak lihat setan bekerja karena dia adalah roh, saudara. Ya, kebanyakan orang reform banyak tidak sadar hal ini ya. Bukan orang reform ya. Orang Protestan yang sebetulnya banyak dipengaruhi oleh teologi liberal ya. Kalau orang reform sungguh-sungguh itu sadar benar pekerjaan setan ya. Banyak orang-orang Protestan yang sebetulnya banyak dipengaruhi teologi liberal itu tidak sadar ya, tetapi yang paling banyak sadar tetapi kebablasan terlalu ekstrim itu adalah karismatik, saudara. Tetapi pekerjaan setan memang signifikan. Saudara tidak tahu ini. Saudara lagi dengar khotbah ya, matanya masih menyala kan? 15 menit kemudian saudara tidak tahu pekerjaan setan gimana, tiba-tiba ngantuk ya. Padahal tadi sudah cukup tidur loh. Sudah cukup tidur kan? Kok tiba-tiba ngantuk, berat begitu ya. Atau di dalam pikiran ini muncul ide-ide yang lain yang akhirnya tidak connect dengan khotbah. Mungkin ingat di rumah bikin apa begitu. Mungkin ingat di kampus bikin apa, atau di kerjaannya bikin apa. Akhirnya selama khotbah itu saja yang dipikir. Dia mungkin kira itu adalah hasil pikirannya sendiri, bisa jadi. Tapi yang kita tidak tahu, secara misterius tidak kelihatan setan bagaimana menanamkan pikiran-pikiran yang lain, yang walaupun itu mungkin pikiran yang bukan jahat ya, mungkin pikiran mengenai pekerjaan, mengenai aktivitas kita, tapi bisa jadi itu cara setan untuk mengganggu konsentrasi kita mendengarkan khotbah, saudara. Nah, di dunia ini ada dua ekstrim ya yang melihat setan. Yang pertama, orang-orang yang dipengaruhi oleh filsafat materialisme dan naturalisme. Materialisme yang mengatakan segala sesuatu hanya materi. Berarti Tuhan yang adalah roh tidak ada. Malaikat tidak ada. Setan juga tidak ada. Itu hanya manusia saja yang berhalusinasi, yang seolah-olah melihat setan. Padahal setan tidak ada. Itu pandangan materialisme yang melihat segala sesuatu hanya materi. Juga pandangan filsafat naturalisme, nature, alam. Artinya segala sesuatu hanya alam yang kelihatan ini. Di luar alam tidak ada yang lain. Nah, orang-orang ini, saudara, memandang ya semua hanya materi, semua hanya alam. Di luar alam tidak ada Allah, tidak ada makhluk rohani. Maka mereka menyangkal keberadaan Allah, keberadaan setan, keberadaan para malaikat dan lain sebagainya. Ya, nah orang-orang kayak gini sebetulnya nggak usah ditipu oleh setan. Mereka sudah di bawah kuasa setan itu. Anda tidak percaya bahwa setan itu ada, Anda sudah dikuasai setan. Dan setan sangat senang. Ya, saya pernah berbincang-bincang dan sesama Kristen itu berpuluh-puluh tahun yang lalu, waktu saya masih muda sekali. Ada perdebatan mengenai setan. Lalu seorang saudara Kristen berkata, masa percaya kayak gitu-gitu? Saya tidak percaya setan, katanya. Itu hanya pikiranmu saja, katanya. Jadi dia kelihatannya tidak percaya ada setan begitu. Itu hanya pikiranmu saja, tidak usah takut. Setan itu tidak ada, mungkin gitu maksudnya. Dan seorang pendeta di gereja mainstream yang sudah dipengaruhi teologi liberal, secara nyata sekali dia berkata bahwa setan itu tidak ada. Setan itu tidak ada. Yang ada itu pikiranmu yang kotor, yang jahat. Itulah setan, katanya. Jadi setan itu tidak ada. Ya, nah ini ekstrim
yang jahat, di mana sebetulnya setan tidak perlu mencobai atau membujuk mereka. Mereka sudah berada di bawah kuasa setan. Jadi mereka tidak percaya setan ada. Dan setan senang sekali karena mereka sudah di bawah tipuan setan. Nah, ekstrim yang kedua, ekstrim karismatik itu. Bicara setan berlebihan, melampaui bicara firman Tuhan, melampaui bicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang bertahta atas setan. Jangan kira setan itu tidak dikuasai Tuhan. Yesus bertahta di atas setan, saudara. Setan kalau mau melakukan kejahatan, dia mesti minta izin Tuhan. Saudara baca kitab Ayub. Dia harus minta izin Tuhan dulu. Saya mau cobai pianus. Saya mau cobai dia. Saya pingin dia bertengkar dengan sesamanya di asrama. Kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi. Pencobaan setan tidak akan terjadi pada pianus. Kalaupun pianus berkelahi, ya memang karena berdosanya sendiri yang akhirnya berkelahi dengan temannya, bukan karena pencobaan setan. Saudara, ketika kita jatuh dalam dosa selalu ada dua aspek. Ya, kalau karismatik ini selalu mempersalahkan setan, jadi selalu melebih-lebihkan setan. Dia tidak sadar bahwa mereka juga berdosa. Jadi kalau kita berbuat dosa itu selalu dua aspek. Pertama dari diri kita sendiri, natur kita yang berdosa, yang memang berdosa, yang menyebabkan kita jatuh. Nafsu kita, egoisme kita, amarah kita, kebencian kita, ya, serakah kita, itu yang menyebabkan kita jatuh. Kedua, pencobaan dari luar. Ya, nanti kita akan membuka Kejadian 3 ya. Ketika setan mulai masuk dalam kehidupan manusia untuk mencobai, selalu dua aspek kejatuhan itu. Pertama ada bujukan setan, kedua Hawa sendiri mau, dia lihat buah itu sedap sekali untuk sedap dilihat dan kelihatannya baik untuk dimakan, gitu ya. Jadi dari aspek Hawa sendiri juga menyebabkan kejatuhan itu, saudara. Jadi selalu dua aspek, pencobaan dari luar dan diri kita sendiri. Maka jangan semua dosa yang kita lakukan selalu setan dipersalahkan. Enggak tentu juga ada setan di dalamnya. Ya. Bisa jadi murni setan, bisa jadi tidak ada setan. Bisa jadi murni karena dosa kita. Nah, kalau karismatik ini semua setan. Bahkan semua dirohkan. Terlalu ngeroh ya. Semua dirohkan loh. Anda ngantuk, ada roh ngantuk itu. Ayo, thinking dulu roh ngantuknya. Dalam nama Yesus, roh ngantuk keluar. Begitu. Itu karismatik begitu. Wah ini Pak MIM ini batu-batu ini. Khotbah kok batu-batu. Mari kita thinking roh batu. Jadi roh batu itu ada setannya itu batu itu. Semua disetankan, batu disetankan, ngantuk disetankan, sakit gigi disetankan, semua disetankan. Nah ini juga tanpa sadar mereka ditipu oleh setan. Ketika engkau membesar-besarkan setan melampaui batas, itu berarti engkau memperkecil berita Injil. Engkau mengecilkan nama Yesus yang harus diberitakan. Mengecilkan firman Allah yang sangat luas di dalam Alkitab. Ya, ada itu namanya Dautoni itu. Kalau saudara lihat di YouTube itu bicara setan saja itu. Pokoknya apa-apa bicara setan. Dikit-dikit setan. Ya, jadi spesialis setan dia. Maka menurut saya dia bukan hamba Tuhan. Dia hamba setan. Karena lebih banyak bicara setan. Ya, dia bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus lebih banyak bicara firman Tuhan karena dia hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus lebih banyak bicara tentang Tuhan Yesus karena dia adalah hamba Kristus. Nah, kalau lebih banyak bicara moral, hubungan suami istri, hubungan dengan tetangga, bagaimana berbuat baik, maka kamu hamba kebaikan bukan hamba Tuhan. Dan hamba kebaikan banyak sekali di luar sana. Tidak usah jadi Kristen, ada banyak hamba kebaikan di luar sana, ya. Kalau hanya mau belajar kebaikan, saudara, Anda boleh belajar sama biksu-biksu. Mereka begitu tenang, begitu sopan, ya. Betul kan? Amitabha. Sangat sopan, belajar sama mereka. Saya rekomendasikan. Tapi iman Kristen lebih daripada hanya berbuat baik.
Iman Kristen adalah mengenai keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka hamba Tuhan harus lebih banyak bicara Kristus. Harus lebih banyak bicara Tuhan Yesus. Harus lebih banyak bicara firman-Nya di dalam Alkitab ketimbang bicara setan atau ketimbang bicara hal-hal yang lain. Kebaikan menyusul otomatis kalau engkau memuliakan Kristus. Tidak usah dikarang-karang, tidak usah di make up, dibuat-buat. Kebaikan mengalir sendiri kalau engkau berpusat kepada Kristus, sang empunya kebaikan itu, saudara. Nah, karismatik ini terlalu banyak bicara setan. Ya, terlalu banyak bicara setan. Bahkan ada yang spesialis setan. Di sini menurut saya mereka sudah ditipu oleh setan. Nah, itu ekstrim, saudara. Tapi kalau kita reform bicara setan pada porsinya. Seperti saya berkhotbah hari ini, kita bicara invasi setan. Itu memang porsinya seperti itu. Dan saya membahas itu dari terang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang ditinggikan, yang akan menelanjangi siapa setan dan pekerjaannya. Berdasarkan Alkitab. Bukan berdasarkan kesaksian saya. Kalau berdasarkan kesaksian saya, ada banyak kesaksian saya tentang bagaimana saya berkonfrontasi dengan setan. Ya, bagaimana setan mengganggu saya sejak dari kecil terlalu banyak. Saya pikir karismatik kalahlah sama saya kalau bicara tentang bagaimana konfrontasi dengan setan. Ya, tapi bukan itu, saudara. Khotbah bukan pengalaman pribadi. Khotbah itu harus firman Allah standarnya. Ya, dan pengalaman bila mana perlu itu hanya disisipkan sebagai ilustrasi, seperlunya, secukupnya untuk menjelaskan firman Tuhan yang kita khotbahkan. Ya. Jadi dua ekstrim itu, saudara. Ada dua ekstrim itu. Pertama, tidak percaya setan ada. Mereka sudah dibawa tipuan setan. Kedua, melebih-lebihkan pembicaraan tentang setan. Mereka juga sudah ditipu oleh setan. Mereka tanpa sadar membesarkan nama setan lebih daripada nama Tuhan Yesus. Ya, ya baik. Ya, ada roh ngantuknya apa enggak? Ya baik ya. Sekarang kita akan melihat, saudara, di dalam Wahyu 12 ayat 4 yang sudah dibacakan tadi. Saya akan kembali membuka ayat itu. Wahyu 12 ayat yang keempat, dikatakan di sana begini. Mungkin saya baca dari ayat yang ketiga ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Saya menjelaskan dulu masalah naga ini. Naga ini adalah istilah simbolik bagi setan, iblis. Naga itu sebabnya di Taman Eden, ketika iblis pertama kali mau mencobai manusia, maka yang digunakan adalah binatang ular. Ya, binatang ular. Dan di dalam mitos, ular dan naga itu bentuknya mirip-mirip. Ya, ya, naga itu ya bentuknya seperti ular. Ya. Nah, di Taman Eden, setan itu mengambil binatang ular untuk dijadikan alat yang mampukan untuk bicara, untuk mencobai Hawa. Nah, ketika Anda membaca istilah naga di sini, maka itu adalah setan maksudnya. Ya, simbol daripada setan. Seekor naga merah padam yang besar. Merah padam yang besar. Saudara tahu istilah merah? Kalau wajah saya merah lagi apa? Hei, berhenti dulu itu. Wajah merah begitu ya. Ini wajahnya tidak merah kan, ini marah yang dibuat-buat ya. Tapi berhenti dulu itu ya. Ya, wajahnya merah begitu ya. Ini marah ya. Jadi naga ini lagi mengamuk dia. Dia sedang mengamuk, itu naganya. Iblisnya sedang mengamuk.
sedang melakukan pemberontakan dengan amarah satanik yang luar biasa, merah padam. Lalu saudara, dikatakan di sana, dia itu berkepala 7 dan bertanduk 10. Dia kepalanya ada 7. Kenapa harus 7 saudara? Angka 7 ini adalah angka kesempurnaan pekerjaan Allah. Jadi itu angka untuk karya Allah itu. Kalau angkanya ciptaan 6, karena kita semua ciptaan diciptakan dalam 6 hari. Dan ciptaan terakhir adalah manusia. Dan manusia sempurnanya dia berusaha berjuang, angkanya cukup 6. Tidak boleh sampai 7. Ya, maka angkanya antikristus dalam kitab Wahyu 666 itu maksudnya sekuat apapun antikristus itu bekerja, dia hanya mencapai angka kesempurnaan manusia. Angka kesempurnaan ciptaan hanya 6. Dia berjuang 6 saja. Berjuang lagi hanya 6 saja. Berjuang lagi hanya 6 saja. Kalau sudah sampai 3 kali berarti sempurnalah ketidakmampuannya mencapai sama seperti Tuhan. Dia cukup hanya seperti ciptaan saja. 6. Itu simbol daripada antikristus. Tapi di sini dikatakan naga itu berkepala 7. Nah ini simbolik ya. Jangan diartikan setan kepalanya 7. Tidak, ini simbolik penglihatan Yohanes. Tapi kenapa dalam penglihatan ini naga itu berkepala 7? Karena dia mau menyamai yang maha tinggi. Dia mau sama dengan Allah. 7 itu eksklusif angkanya Tuhan itu. Maka kalau antikristus angkanya 666, untuk Tuhan itu adalah 777. Ya. Di Alkitab ini angka-angka itu ada maknanya sendiri. Mungkin sekali waktu saya khotbah khusus mengenai angka ya. Angka 1 apa itu? Keesaan Allah. Angka 2 kecukupan. Alkitab berkata, jika satu perkara disaksikan oleh 2 orang, minimal 2 saksi, perkaranya itu sah. Angka kecukupan, cukup. 3, angka persekutuan, angka trinitas. 4, angka bumi, 4 arah mata angin. Itu sebab Injil kita tidak heran ditulis dalam 4 versi untuk menunjukkan bahwa Injil ini untuk seluruh bumi, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan lain sebagainya ya. Nah, dia mempunyai kepala 7. Dia mau menyamai yang maha kuasa. Maka setan itu dosanya adalah apa? Mau sama dengan Tuhan Allah. Bapak Gereja Agustinus berkata, dosa setan yang pertama itu adalah kesombongan, congkak, sombong, pongah, mau sama dengan Tuhan Allah. Ini dosa substansial yang paling hakiki daripada setan. Maka orang yang baru bertobat, kata Paulus, ya, tidak boleh langsung diangkat jadi penatua atau pejabat gereja. Kenapa? Karena dia bisa menjadi sombong dan terkena hukuman iblis katanya. Maksudnya apa? Bisa menjadi sombong sama seperti iblis. Perlu belajar dulu. Perlu belajar rendah hati dulu, pelayanan dulu. Tidak boleh buru-buru langsung diangkat menjadi majelis gereja. Paham ya? Nah, itu sebabnya dikatakan di sini simbolnya kepalanya ada berapa tuh? 7. Dia mau menyamai Tuhan. Ya. Lalu kemudian dikatakan lagi bertanduk 10. Angka 10 angka kegenapan. 10 dan kelipatannya ya, 10, 100, 1000. Maka kalau ada istilah kerajaan 1000 tahun, itu bukan maksudnya kerajaan hanya 1000 tahun saja, tidak. Kerajaan selama-lamanya itu akan terjadi nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Tetapi benihnya sudah ada dari sekarang. Sejak Injil diberitakan pertama kali sampai Yesus datang kembali, terus secara progresif itu memaju terus menerus. Maka reform itu percaya kerajaan Allah itu bersifat already and not yet. Already sudah ada, tapi belum mencapai kepenuhan. Terus berjalan. Kepenuhannya kapan? Waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jadi angka 10 itu sempurna, genap, penuh, full.
Nah, dia di sini dikatakan tanduknya 10. Sekali lagi di sini dia menyombongkan diri. Dia kira dia hebat, dia kira dia sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Tidak ada yang baik selain daripada Allah. Itu kata Tuhan Yesus. Ya, lalu diputar balik oleh polemikus Islam, mengatakan, oh itu membuktikan Yesus bukan Allah. Dia bilang yang baik hanya Allah. Berarti Yesus bukan Allah, salah dia. Ya, waktu Yesus bilang hanya Allah yang baik, itu bukan hanya khusus Allah Bapa maksudnya, tapi Allah Tritunggal. Ya, dalam kealahannya dia adalah baik. Saya sudah pernah membahas itu, saudara ya. Jadi yang sempurna itu hanya Tuhan. Kerajaan Tuhan itu sempurna karena kerajaannya Allah. Firman Tuhan itu sempurna. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataan Tuhan Yesus berlalu apa enggak? Selama-lamanya, sempurna. Jadi nilai 10 itu untuk Tuhan. Kesempurnaan, kegenapan pekerjaan Allah. Nah, setan ini, si durhaka, si dajjal ini ya, si antikristus ini, dia menggunakan simbol 10 ya. Tanduknya ada berapa? 10 ya. Ya, bertanduk 10. Lagi pula tanduk ini simbol apa? Tanduk ya. Ojo macam-macam karo aku ya. Ya, tak tanduk kowe gitu ya. Tak tanduk ya, tahu tanduk ya. Tapi tanduk dalam bahasa Jawa juga artinya tambah itu ya. Kalau makan-makan, ayo mas, tanduk mas, tanduk tambah makanan maksudnya. Ya, bahasa Jawa ini ya macam-macam pengertiannya, saudara ya. Ya, jadi saudara, tanduk pemberontakan. Dan dia kira dan memberontak itu dia hebat, dia penuh, dia sempurna. Ya, jadi tanduknya ada 10. Lalu apa lagi saudara? Ada 7 mahkota di kepalanya. Jadi dia memuliakan dirinya, menyamakan diri dengan Allah, dengan memuliakan dirinya, memberi bagi dirinya kehormatan. Dia tidak mau lagi kuk dari Tuhan Allah penciptanya. Dia tidak mau lagi Tuhan berkuasa atas dirinya. Dia tidak mau lagi Tuhan berdaulat atas dia. Tapi dia mau berdaulat di atas kakinya sendiri, di atas kemampuannya sendiri, di atas dirinya sendiri. Maka dia pasang 7 mahkota di atas kepalanya sendiri. Hati-hati saudara. Banyak orang Kristen juga, walaupun dia sudah milik Tuhan, tapi masih mengikuti spirit setan ini. Suka memuliakan diri. Suka kalau bekerja itu supaya dipuji orang. Suka kalau memberi supaya dipuji orang. Pendeta kalau khotbah supaya orang, Pak Pendeta terima kasih ya, senang sekali. Ya, tapi kalau pendeta itu suatu saat khotbah tidak ada satupun yang peduli dengan khotbahnya, kalau dia sakit hati, itu berarti pertanda bahwa pendeta itu motif sudah tidak beres. Menurut saya pendeta yang beres, entah orang bilang Pak Pendeta terima kasih khotbahnya, atau orang tidak memberi tanggapan apa-apa, seharusnya dia tetap stabil. Tapi kalau sudah mulai tidak nyaman ketika orang tidak lagi respons terhadap khotbahnya, dia mulai tidak nyaman kalau orang tidak datang lagi jabat tangan, Pak Pendeta terima kasih atas khotbahnya. Wah, ini sudah mulai motif tidak beres. Jangan-jangan ada motif untuk memuliakan diri. Dan ini spirit setan ini di sini. Spirit si naga tua, si iblis itu. Saudara. Jadi saudara, dia memasang 7 mahkota di kepalanya. Lalu kemudian ayat 4. Dan ekornya, perhatikan ekornya ya. Bukan kepalanya loh, ekornya. Bukan kepalanya. Sebetulnya yang lebih penting ini dari segi hierarki kalau kita bicara tubuh ya. Dari segi hierarki ya dan order ya. Ya, kepala atau ekor? Kepala atau ekor? Kepala dong ya. Anda kalau tidak punya kepala, tubuh ini tidak ada guna, saudara. Cuma gini. Mau gerak pun gerak gimana? Yang gerakkan tangan saudara kepala loh. Betul apa enggak? Coba otak lumpuh. Ya stroke, kaku begini. Orang stroke itu apa saudara? Otaknya ini banyak saluran darah di dalamnya tersumbat. Sehingga otak tidak mendapat makanan, tidak mendapat nutrisi,
otak lumpuh. Ketika otak lumpuh, tak bisa memerintah tubuh. Tangan jadi kaku, kaki jadi kaku. Itu stroke. Jadi order itu kepala. Ya, kepala inilah yang memerintah kaki saya. Ya, kalau anak saya sedikit melawan, saya sentil dengan kaki saya. Tidak apa-apa kan, ya? Ya kan saya bukan sepak sampai itu kan. Ya boleh disentil dengan kaki sedikit ya, cik, gitu ya. Bangun, gitu kan, boleh kan? Jadi kepala ini saudara. Tapi saudara, di sini dikatakan ekornya menyeret. Ini mempertandakan apa ini? Dia punya kekuasaan yang besar. Dia menyeret bintang itu dengan ekornya. Bintang-bintang yang dimaksud ini apa saudara ya? Ya saya baca kembali ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dengan ekornya, artinya dengan kekuasaannya yang besar dan wibawanya yang besar, wibawa setan yang besar itu, dia menyeret sepertiga dari jumlah malaikat di langit. Bintang-bintang yang dimaksud di sini adalah malaikat-malaikat. Jadi ada sepertiga dari jumlah malaikat yang menjadi pengikut setan ketika setan memberontak. Jadi yang jatuh adalah setan, yang menjadi pengikutnya adalah banyak sekali malaikat yang kemudian menjadi roh jahat. Engkau boleh sebut mereka macam-macam lah, tuyul lah, boleh lah, genderuwo, ya terserah aja. Ya itu kan penamaan manusia ya, menurut suka-sukanya manusia lah, mau dinamai kuntilanak, mau dinamai hantu, pocongan atau apa. Ya itu semua itu dari roh-roh jahat itu. Tidak ada orang mati itu bangkit dari kubur lalu jadi pocong lompat-lompat begini, tidak ada itu. Nggak ada itu saudara. Orang mati ya sudah mati, tubuhnya sudah tenang di kuburan. Ya rohnya entah masuk surga atau masuk neraka, tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi jangan percaya kalau Pak Muriwali ini meninggal, rohnya masih melayang-layang loh. Jadi saudara kebaktian, jangan-jangan rohnya Pak Muriwali masih ada di sini ini. Mari kita ngobong-ngobong menyan begitu ya. Tidak boleh itu ya. Ya. Saya yakin kalau saya mati sudah pasti masuk surga. Sudah tenang di surga. Tubuh saya masih di kuburan. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua dibangkitkan. Ya, dipersatukan kembali dengan jiwa saya dan sepenuhnya tubuh dan jiwa masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Nah, saudara, semua malaikat-malaikat sepertiga dari seluruh jumlah malaikat. Kita tidak tahu berapa jumlah malaikat yang diciptakan Tuhan. Berapa miliar kita tidak tahu. Ya pasti bermiliar-miliar. Nah, sepertiga di antara mereka itu adalah mengikut setan. Jadi bayangkan berapa banyaknya setan kecil-kecil. Setan dalam tanda kutip kecil ya. Ada setan besar yaitu si iblis itu. Dan ada setan-setan kecil roh-roh jahat itu. Berapa banyak kita tidak tahu. Yang berada di sekitar rumah ini berapa banyak roh jahat kita tidak tahu. Ya, banyak sekali saudara. Jangan bilang nggak ada ya. Jangan mau ditipu oleh setan ya. Tidak ada setan itu, tidak ada. Padahal kamu sudah ditipu setan. Kita tidak tahu yang berkeliaran di mana-mana, tapi yang jelas setan yang pintar, dia akan cari di tempat manusia ada. Dan yang paling dicari adalah orang-orang yang mau hidup beres untuk Tuhan. Kalau memang hidupnya kacau, setan tidak terlalu buang waktu banyak untuk itu. Cukup dia hanya pertahankan kondisinya supaya tetap jahat. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh mau beribadah, sungguh-sungguh mau berbakti, sungguh-sungguh mau hidup untuk Tuhan, itulah yang setan terus-menerus akan ganggu. Jadi setan ada di mana-mana, saudara. Bukan satu setan ada di mana-mana, tidak. Ya, bukan satu setan ya ada di mana-mana, dia tidak maha hadir. Tapi maksudnya karena saking banyaknya roh-roh jahat, malaikat-malaikat yang jatuh ini mereka ada di mana-mana. Ya. Sepertiga daripada tidak tahu berapa miliar malaikat itu jatuh. Dan dikatakan dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi semua roh-roh jahat termasuk setan sendiri semua berada di bumi ini setelah kejatuhan mereka dari sorga. Mereka tidak ada tempat lagi di sorga.
tidak bisa melayani Tuhan lagi, tidak bisa memuji Tuhan lagi, tapi mereka dilempar ke bumi, dan disinilah mereka mengacaukan seluruh pekerjaan Tuhan. Tuhan ciptakan manusia begitu baik, begitu indah, begitu mulia, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Ya, di dalam imago Dei, ya, di dalam gambar dan rupa Allah. Tetapi setan kacaukan itu. Mari kita balik ke Kejadian 3 sekarang. Saudara lihat di sana. Iblis mencobai manusia dan berhasil, dan menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Nah, saudara, ada dua hal yang kita perhatikan di sini. Bagaimana cara setan pertama kali menginvasi manusia. Cara setan pertama menginvasi manusia dan akhirnya menimbulkan kerusakan, kejatuhan ke dalam dosa. Pertama, caranya sangat cerdik. Dia menggunakan firman Allah. Maka saudara, jangan pikir ya, setan itu pasti selalu menggunakan mantra yang aneh-aneh ya. Oh, sekarang lalu gemetar-gemetar begitu. Ya, itu ada setan kayak gitu, tapi itu setan yang vulgar, yang mungkin kelas rendahan itu. Tapi setan kelas elit yang top, jangan dipikir ada setan kecil, setan. Saya pikir ada setan kecil, setan besar. Di dalam dunia manusia kita saja ada tukang sampah, ada sopir, ada pegawai, ada macam-macam, ada presiden ya. Kita rakyat biasa ada presiden kan? Betul ya? Kita makan di warung-warung biasa, presiden tidak boleh makan sembarang. Kalau dia makan sembarang pun, orang tegap-tegap. Nanti saya lihat itu ada orang, apa istilahnya itu, pas pampres itu ya. Tapi kayaknya sudah pensiun itu, besar, tinggi besar badannya, merongkol ototnya. Itu tegas sekali itu. Saya lihat satu video itu Presiden Jokowi itu di satu acara, ada penyanyi kebablasan, dia joget-joget di depan presiden begitu bebas, langsung pas pampres itu. Matanya gini, langsung pucat ya, saudara. Ya, tapi maksud saya ada hierarki kan. Ya, ada status sosial yang berbeda. Di dalam dunia malaikat saya pikir ada penghulu malaikat, ada masyarakat malaikat biasa ya. Itu sebabnya ketika penghulu malaikat setan ini jatuh, dia pada mulia malaikat yang baik ya. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan tidak pernah menciptakan setan, tapi menciptakan malaikat yang baik yang kemudian memberontak jadi setan. Nah, dia adalah penghulu malaikat. Ketika dia jatuh, 1/3 jumlah malaikat itu ikut dia. Tentu dengan tingkat pangkatnya masing-masing ya. Nah, saudara, kita kembali ya. Cara setan mencoba ini cerdik luar biasa. Dia tidak pakai cara mantra-mantra yang kentara sekali, ngobong-ngobong menyan begitu ya. Jadi kalau saudara orang Kristen masih lebih takut dengan ngobong-ngobong menyan, baca-baca mantra gelap-gelap begitu, berarti saudara takut setan yang level rendah. Wah, ini bahaya sekali kalau orang Kristen seperti ini. Hantu, lari. Ada hantu di situ, lari gitu ya. Ini orang Kristen bagi saya konyol sekali ya. Orang Kristen takut hantu. Takut lewat kuburan, takut lihat orang mati. Ini bahaya sekali ya. Tapi setan yang intelektual itu cerdas, dia cerdik. Dia pakai firman Allah. Maka setan yang pintar itu mainnya di mimbar gereja, bukan ngobong menyan, baca mantra, bukan. Setan yang paling pintar mainnya di mana? Di mimbar gereja, di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang riset penelitian. Dia tulis satu buku, tapi buku itu pemahamannya menyeleweng dari firman Tuhan dan mempengaruhi ribuan bahkan jutaan orang. Nah, ini setan cerdas. Tapi kalau setan ngobong menyan apa? Ya, gelap-gelap begitu. Nanti kalau orang sudah lari, habis. Tidak ada lagi yang dia bisa permainkan. Cuma sebatas itu. Hanya menimbulkan ketakutan. Itu pun orang tertentu ya. Ya, kalau saya malah saya tantang ya. Saya malah kalau bulu kuduk saya berdiri, ini pasti ada nggak beres ini ya.
Ya jangan bilang orang Kristen itu setan tidak ada ya. Bisa, saudara bisa bulu kuduk berdiri ya. Saya malah pergi ya. Kamu di mana? Ayo, gitu aja. Itu malah menimbulkan keberanian ya saudara ya. Tidak usah takut ya, tapi takutlah kepada setan yang cerdik, yang berdiri di mimbar gereja, yang tulis-tulis buku, yang riset, yang menggunakan profesor-profesor yang jenius, yang pintar, yang akan mempengaruhi seluruh dunia. Seperti Charles Darwin mempengaruhi seluruh dunia dan teori evolusinya. Seperti profesor-profesor teologi yang tidak setia kepada Tuhan, yang akhirnya menciptakan teologi liberal, akhirnya merusak gereja. Nah, ini setan cerdik, dan kecerdikan ini yang dipakai oleh setan saat mencobai Hawa di Taman Eden. Mari kita lihat ya. Sepintas ya, di situ dalam Kejadian ayat 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Paling cerdik. Ya, itu ular. Dan setan memilih ular yang dikatakan cerdik ini, saudara, sebagai alat yang merepresentasikan ular itu dengan tepat. Saudara tahu kalau ular jalan ya, meliuk-liuk ya, tidak lurus kan, liuk sana liuk sini, itu artinya nggak bisa dipegang, suka miring-miring, suka berdusta, suka berbohong. Kalau orang suka berbohong itu orang yang mulutnya ular, ya, mulutnya seperti ular, meliuk-liuk. Saya lihat ular lewat di got di depan itu. Meliuk-liuk dia berjalan. Ya, jadi saudara, ular ini saudara menjadi representasi yang tepat sekali untuk setan. Ya. Lalu saudara, setan itu kemudian menggunakan firman Allah. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan. Dia menggunakan firman Allah dengan cara yang korupsi, dengan cara yang manipulatif, dengan cara yang tidak jujur. Kalau ada pendeta tidak jujur khotbahnya membahas firman Tuhan, hanya demi menyenangkan telinga orang supaya dapat duit, dia hamba setan, bukan hamba Tuhan. Setan ini mengkorupsi firman Tuhan di sini. Dan kalau saudara lihat bagaimana setan menggunakan firman Tuhan mencobai misalnya Tuhan Yesus, itu firman Tuhan dikorupsi semua sama dia itu. Saya sudah membahas tentang pencobaan di padang gurun dalam satu khotbah saya. Semua firman Tuhan dia korupsi di situ. Sama ini. Dia bilang apa di sini? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Apakah firman Tuhan begitu? Tidak. Firman Tuhan berkata, semua pohon boleh dimakan. Semua pohon tumbuh-tumbuhan dalam buah tumbuh-tumbuhan dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Yang tidak boleh hanya satu, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi dia mengkorupsi firman Tuhan. Nah, kalau jemaat kurang paham firman Tuhan, mereka sangat gampang diinvasi oleh setan, ditaklukkan oleh setan. Makanya harus belajar firman Tuhan baik-baik. Dengar khotbah itu harus tuntas. Ya, jangan baru dengar sedikit sudah merasa tahu, sok tahu, lalu kemudian mulai berkhotbah ya. Kita saja mau khotbah ini belajar sungguh-sungguh ya. Saya sebelum masuk sekolah teologi sudah belajar sungguh-sungguh itu. Itu belum masuk sekolah teologi. Saya sudah baca buku-buku yang berat, yang berbobot. Saya sudah bicara konsep-konsep filsafat yang tinggi-tinggi yang orang-orang masuk teologi berapa tahun pun belum tentu paham itu. Setelah masuk tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 5 tahun baru lulus. Ya, tidak langsung saudara. Jadi perlu penguasaan firman Tuhan yang beres untuk melawan setan. Kalau Anda tidak mempunyai penguasaan yang beres terhadap firman Tuhan, sulit melawan setan. Maka baca firman Tuhan setiap hari, baca Alkitab setiap hari, belajar firman Tuhan setiap hari, dengar khotbah-khotbah yang berbobot itu setiap hari, yang sungguh-sungguh membahas firman Tuhan.
Nah, Hawa bagaimana? Ya, kadang-kadang wanita ini memang sok tahu, banyak sok tahu ya. Ini wanita-wanita jangan tersinggung. Ya memang wanita banyak sok tahu. Ya. Dan ibu dari segala wanita sok tahu adalah Hawa. Ya. Dia akan mendengar dari suaminya mengenai perintah Tuhan. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kelihatannya dia nggak tuntas belajar, belum tuntas belajar dari Adam. Saudara jangan pikir, kan belum berbuat dosa Pak Pendeta. Masa belajar nggak tuntas? Ya bisa. Apa tidak tuntas belajar itu berdosa? Bukan. Karena memang manusia itu tidak sempurna kan? Tidak seperti Tuhan kan? Dia diciptakan dengan keterbatasan sebagai manusia. Jadi waktu Hawa nggak tuntas memahami firman Tuhan itu tidak berarti otomatis dosa, tidak. Paham ya? Ya. Sama juga kalau saudara sekarang ini ya belajar firman Tuhan, tapi karena keterbatasan nggak langsung paham, perlu belajar lagi. Itu kan bukan dosa. Nah, Hawa kelihatannya belum tuntas pemahaman firman-Nya, tapi sudah sok tahu menghadapi setan. Heran ya, kenapa bukan Adam? Ya, kenapa bukan Adam yang menghadapi setan? Adam ada di mana waktu Hawa dicobai ular? Ada di mana? Lagi bikin gorong-gorong atau lagi tanam pohon atau lagi petik buah kelapa atau apa? Ada di situ saudara. Kita membaca di ayat yang keberapa? Ayatnya yang ke-6 ya. Saya membaca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Suaminya bersama-sama dengan dia di sana. Tapi sok tahu dia maju duluan hadapi setan. Kan harusnya, Adam suamiku ini loh ada ular ngomong-ngomong. Kamu aja deh yang lebih langsung dengar firman Tuhan kemarin. Coba kamu yang ngomong sama dia. Tapi tidak, dia sok tahu hadapi ular. Nggak ada banyak wanita yang sok tahu seperti itu. Istri-istri pendeta banyak yang kayak gitu saudara ya. Istri saya senyum ya. Ya karena tidak merasa begitu ya. Ya karena memang tidak melakukan ya. Tapi banyak istri pendeta itu lain itu seperti itu. Saya pernah tahu ada istri pendeta itu ya. Suaminya lagi bicara, habis kebaktian. Bicara sama jemaat. Mungkin jemaatnya lagi tukar apa mengenai firman Tuhan yang baru didengar atau apa. Atau ada urusan lain. Istrinya datang. Pak, sudah kita pulang Pak. Ini sudah jam berapa? Waduh saya pikir kalau gini pelayanan pendeta ini waduh nggak dihormati jemaat ini kalau begini. Jadi pendeta takut istri. Cilaka ya, kalau saya bukan pendeta takut istri ya. Justru istri saya harus takut pendeta. Jadi saudara Hawa ini maju. Tapi pengetahuan firman-Nya masih minim. Akhirnya begitu mudah dijatuhkan oleh setan. Dan setan cerdik sekali. Sangat cerdik. Dia pilih menghadapi Hawa. Lawan yang lebih mudah dijatuhkan daripada Adam. Itulah kecerdikan setan. Itu sebab Tuhan Yesus memerintahkan kita apa? Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Maka hendaklah apa? Cerdik seperti ular. Waktu Tuhan Yesus bicara cerdik seperti ular, itu maksudnya bukan hanya ular biasa itu. Memang dikatakan di sini binatang paling cerdik. Tapi maksudnya itu apa? Cerdik seperti setan. Setan sangat cerdik dalam memberikan pencobaan. Sehingga sering selalu berhasil. Ya kalau tidak dikatakan selalu berhasil, sering berhasil. Ya. Dan kita orang Kristen terlalu bodoh dalam menghadapi setan. Ya. Maka Yesus berkata, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kamu cerdik, hati-hati jangan jalannya begini-begini, ya megal-megal begini ya. Ya.
Itu wanita jalan lenggak-lenggok itu berarti mungkin hati tidak lurus. Ya orang kan bisa dilihat dari tampilannya ya. Walaupun itu tidak menggambarkan sepenuhnya keadaan jiwanya, tapi bisa kelihatan saudara dari tampilan fisik. Kalau ada orang berpenampilan terlalu menor begitu ya, datang ke gereja pakai rok mini misalnya, pakai you can see, ya, sehingga bau wangi parfumnya yang mahal sekali itu, dia jalan begini, nggak kerasa, dia lewat nggak keras. Begitu dia lewat 5 menit, bukan 5 menit, beberapa langkah, baru kita cium, wanginya luar biasa dan halus sekali. Lalu pinggulnya megol-megol jalan begitu ya. Itu bisa jadi tidak lurus hatinya. Kalau saya bilang bisa jadi tidak lurus hatinya. Maka Tuhan Yesus berkata, cerdik seperti ular, tapi jangan megel-megel seperti ular. Jangan suka tipu sana tipu sini seperti ular. Tapi harus lurus. Ya. Tulus seperti merpati. Lurus seperti merpati. Ya. Jadi Tuhan Yesus di sini tahu persis kecerdikan setan. Maka dia memerintahkan kamu jangan kalah cerdik sama dia. Kalau dia cerdik, kamu pun harus cerdik. Anak-anak Allah harusnya lebih cerdik. Karena kita mempunyai hikmat Allah, hikmat ilahi, hikmat sorgawi, hikmat firman Allah di dalam Alkitab. Ya itu pertama ya, cara setan. Dia cerdik sekali memanipulasi firman Tuhan. Maka sebetulnya saudara, setan yang intelektual, yang pintar-pintar itu mainnya di mimbar gereja. Maka banyak pendeta nggak tentu hamba Tuhan. Bisa jadi mereka adalah hamba setan. Ya, dan menipu orang dan memanipulasi firman Tuhan. Lalu yang kedua, sebagaimana saya sudah bahas tadi, selain cerdik, mereka dengan kecerdikan mereka memperalat firman Tuhan untuk mencobai. Memperalat firman Tuhan, menggunakan firman Tuhan untuk mencobai. Tapi dengan cara yang korup, dengan cara yang tidak benar, dengan cara menanamkan pikiran-pikiran, tafsiran sendiri yang tidak sesuai dengan apa makna asli dari firman Tuhan. Tentu saja juga menanamkan skeptisisme. Kalau dari Tuhan itu enggak skeptis, sangat positif itu. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Berarti semua boleh, apel boleh, buah mangga boleh, pepaya boleh, nangka boleh, durian boleh, semua boleh. Kecuali satu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat enggak boleh dimakan. Kita tidak tahu pohon apa itu. Bisa jadi apel ya. Satu pohon saja ya. Bukan semua apel, atau mungkin pohon lain, durian mungkin kita tidak tahu. Ya, tapi karena perintah Tuhan maka pohon itu khusus. Bukan pohon itu ada daya magisnya, kalau dimakan bisa menyebabkan berdosa, bukan. Pohon biasa tapi menjadi khusus karena perintah Tuhan. Jangan makan kata Tuhan. Jadi positif sekali, semua boleh loh. Hanya satu nggak boleh. Berarti ini bebas apa enggak? Bebas. Tuhan bilang boleh kau makan dengan bebas buahnya. Tapi setan menimbulkan keraguan-raguan, menimbulkan skeptisisme terhadap firman Tuhan yang positif sekali dan sangat membebaskan. Dia bilang tentu semua buah pohon dalam taman ini nggak boleh dimakan kan? Tuhan bilang semua boleh, hanya satu nggak boleh. Tapi setan bilang apa? Semua nggak boleh dimakan kan? Selalu begitu cara setan. Selalu menimbulkan skeptisisme, skeptis terhadap Tuhan, ragu-ragu terhadap Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan kebebasan, sangat bebas. Kecuali satu tidak boleh. Sama juga kan? Cuma 1 hari dalam 1 minggu untuk ibadah. Itu pun bukan sehari penuh ya. Engkau tidak ibadah minggu 24 jam kan? Paling lama 2 jam. Ada gereja malah set cuma 1 jam. Kalau kita paling lama 2 jam ya, dan khotbah yang paling lama. Betul ya, khotbah yang paling lama daripada liturginya ya. Ya. Seminggu sekali. Tapi setan datang, itu banyak waktu itu. Cari duit, cari cuan itu lumayan loh. Justru kamu pada saat ibadah itu, lagi ramai-ramainya pembeli, atau ramai-ramainya
penjualan, cuannya banyak, sudahlah nggak usah ibadah. Ini cara setan memang selalu menimbulkan skeptisisme terhadap pemeliharaan Tuhan, terhadap firman Allah. Dan itu kita harus lawan. Maka setiap skeptisisme, kalau saya lawan ya. Kita mau kerjakan penginjilan. Pak Pendeta, timbang-timbang dulu Pak Pendeta. Lihat dulu, itu pasti orang dipakai setan. Betul ya? Kita mau kerjakan pekerjaan Tuhan ini. Pak Pendeta, takut saya Pak Pendeta. Ini setan, ini dia dipakai setan. Tapi dia tidak sadar. Dia anak Tuhan, betul. Tapi dia tidak sadar bahwa setan menggunakan dia untuk menggagalkan pekerjaan Tuhan. Pokoknya selalu sikap skeptis itu berasal dari setan itu. Kalau anak-anak Tuhan itu mesti optimis dengan pemeliharaan Tuhan. Optimis dengan firman Tuhan. Optimis dengan janji-janji Tuhan. Optimis dengan pekerjaan Tuhan. Gagal atau tidak itu bergantung Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting kita kerja. Saya khotbah, kamu dengar apa enggak dengar, masuk hatimu apa enggak, bukan urusan saya. Betul ya? Apakah kamu lakukan dalam kehidupanmu, bukan urusan saya. Tapi tugas saya adalah berkhotbah sebaik mungkin. Entah kamu itu terima apa enggak, bukan urusan saya. Harus optimis, positif untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan, firman Allah. Tapi kalau setan, wah Pak Pendeta, jangan terlalu keras-keras lah khotbah. Jangan terlalu semangat Pak Pendeta, jemaatmu itu juga tidak semangat melakukan. Biasa-biasa aja. Orang yang bilang biasa-biasa aja itulah cara setan. Membiasa-biasakan kamu, sehingga akhirnya dosa pun menjadi biasa. Akhirnya semuanya biasa. Mencuri biasa. Ya. Tidak datang ibadah biasa. Ya. Kasih apa-apa untuk pekerjaan Tuhan asal-asalan, semua biasa. Saudara. Jadi itu cara setan. Cara iblis ya. Jadi selalu dua cara ini. Pertama cerdik sekali, kedua dengan cara memanipulasi firman Allah, menimbulkan skeptisisme terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya. Bagian terakhir dalam khotbah saya ini adalah bahwa ini peringatan bahwa setan menginvasi seluruh pekerjaan kita untuk kemuliaan Allah. Entah di bidang pelayanan maupun dalam pekerjaan kita sehari-hari. Di dalam bidang pekerjaan kita sehari-hari, kalau kita tidak bekerja dan serius, asal-asalan, yang penting bisa makan, yang penting bisa hidup, yang penting bisa dapat gaji, Anda sudah diinvasi oleh setan. Karena tujuan kita bekerja adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka kerja yang sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Hasilkan yang terbaik untuk Tuhan. Kamu kerja apa saja, tidak peduli itu apa. Termasuk mahasiswa, lagi kuliah. Kamu kerja paper asal-asalan, kamu sudah diinvasi oleh setan. Dan memanfaatkan kemalasanmu untuk belajar. Ya. Termasuk pelayanan. Dan di dalam bagian Alkitab, saudara, satu bagian Alkitab, Matius pasal 13, sangat jelas sekali di sana bagaimana setan menginvasi pekerjaan Tuhan. Matius 13 ya, saya baca sekarang. Ayat 24. Saya membaca, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, ya, benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ya, saya baca terus ya. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh telah melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu
Aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi saudara, ini perumpamaan ya. Ada tuan ladang tanam gandum. Lalu musuh datang tanam lalang. Lalang itu tanaman pengganggu. Sama, kita menabur Injil. Kita menabur firman Tuhan. Menabur khotbah-khotbah yang baik. Tapi hamba-hamba setan dipakai oleh setan untuk menabur ajaran sesat. Di mana firman Tuhan yang beres diberitakan, di sana juga firman jahat dari si Dajjal, si Antikristus itu juga boleh bertumbuh. Di YouTube, pendeta-pendeta sejati berkhotbah, pendeta-pendeta palsu juga berkhotbah. Selalu seperti itu. Ini cara setan menginvasi pekerjaan Tuhan, menginvasi pemberitaan Injil, menginvasi pengajaran firman, menginvasi pekerjaan Tuhan. Maka kita harus sadar, harus lawan. Caranya apa? Terus beritakan firman. Caranya apa? Terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Terus jujur. Terus hidup berintegritas. Ya, harus tetap positif terhadap Tuhan. Tidak boleh negatif atau skeptis terhadap firman Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan, terhadap pemeliharaan Tuhan, terhadap kedaulatan Tuhan. Biarlah saudara-saudara pulang dari tempat ini dan boleh hidup di dalam kebergantungan penuh terhadap Tuhan dan harus berperang melawan setan. Lawan dengan apa? Firman Allah yang sejati. Lawan dengan apa? Hidup yang beres sesuai firman Allah yang sejati. Jangan pernah mau ditipu oleh hantu, oleh kuntilanak atau apapun itu. Ya, tapi biarlah kita hidup memuliakan Tuhan. Kecuali takut akan Tuhan. Yang lain tidak perlu ditakuti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami pulang dari tempat ini dan boleh bersandar pada Tuhan. Dan boleh masuk dalam peperangan rohani. Melawan setan dan seluruh tipuannya. Biarlah kami selalu optimis, positif, dan tidak skeptis terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan, terhadap pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak pernah kalah. Kami terlibat dalam peperangan yang memberikan kemenangan, yaitu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hidup sedemikian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.